Sedangkan si mayit sudah bukan di alam dunia, tapi di alam barzakh. Alam barzakh itu alam goib. Alam goib bukan itu yang kita lihat, alam yang lain. Alam goib. Bukan alam kubur itu mah kuburan, bukan alam kubur. Jadi beda antara alam kubur dengan kuburan. Kalau kuburan, ya kuburan. Itu alam dunia, masih tanah itu di bumi. Tapi kalau alam kubur, alam barzakh, itu alam goib. Nggak terlihat oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah adada ma fi amillah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigu awajillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizin bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'ludhi wal afiyah. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam Rabu ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua seterusnya diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan iman Islam, dimudahkan dalam segala urusan, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang fi khairul lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian yang pertama. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah dulu seperti biasa. Kita kirimkan, kita hadiahkan kepada pengarang kitab Takratus Sajidah dan pengarang kitab Jawharatul Tauhid dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari kitab yang kita kaji, ya, sehingga kita bisa memahami, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi al-kiram. Thumma ila hadrati sahibul kitab Takratus Sadila Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ila hadrati Syekhina Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumait wa Syekhina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abid bin Syabaka bin Salim wa ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa masyayikhina ghafarallahu lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaitha karamatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai kajian yang pertama kitab Jawharatul Tauhid dan kita telah sampai pada bait yang ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Su'aluna summa azabul qabri na'imuhu wajib kabasil hasyari. Di dalam bait yang ke-96 ini, pengarang kitab Jawharatul Tauhid ingin menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang wajib kita imani, karena itu telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW
dan itu pasti terjadi. Yang pertama adalah su'aluna, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada kita sebagai umat ijabah ataupun secara umum kepada umat dakwah. Sebagaimana telah kita pelajari di awal-awal kajian tauhid bahwa umat Rasulullah itu terbagi dua. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah adalah umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat dakwah adalah semua orang yang hidup di masa Nabi diangkat menjadi Rasul sampai hari kiamat, baik mereka yang beriman, tidak beriman, yang kafir, yang munafik, ahli maksiat, ahli ibadah, semua masuk dalam kategori umat dakwah. Ya, jadi yang sekarang tidak beriman pun, yang non Islam pun, yang mereka umat Nabi Muhammad, tapi dalam konteks umat dakwah. Jadi mereka itu adalah sasaran dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Hanya mungkin mereka tidak beriman, mereka milih untuk tidak beriman, maka mereka tidak keluar daripada umat Nabi Muhammad, tapi dalam konteks umat dakwah. Nah, yang akan ditanya di dalam kubur itu adalah semua umat, baik umat ijabah ataupun umat dakwah. Jadi yang mukmin ditanya, yang munafik ditanya, yang kafir juga ditanya di dalam kubur. Yang menanya di dalam kubur adalah dua malaikat yang telah kita kenal, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Sumiyal malakani bidzalika li'annahuma yatiyanil mayyita bi suratin munkaratin. Dinamakan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Mungkar kan kalau secara definisi artinya yang diingkari. Sedangkan nakir juga sama, mana yang diingkari. Lah, apa hikmah dan alasannya kedua malaikat ini disebut dengan mungkar dan nakir yang mananya diingkari? Kata para ulama, dinamakan kedua malaikat ini dengan nama mungkar dan nakir sebab kedua malaikat ini mendatangi mayit dengan sosok yang menakutkan, mengerikan, dengan sosok yang tidak dikenal oleh siapapun, maka disebut mungkar dan nakir. Yang diingkari, yang tidak dikenal, yang menakutkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iza kubiral mayyitu," apabila seorang mayit telah dikubur, atahu malakani aswadani azraqani, maka datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru. Hitam dan biru, tubuhnya hitam, matanya biru, menyeramkan. Yuqalu li ahadihima munkarun walil akhari nakir. Salah satunya disebut malaikat mungkar dan yang satunya disebut malaikat nakir. Fayakulani, lalu kedua malaikat itu bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli," wahai mayit, apa yang kau ucapkan tentang laki-laki ini? Laki-laki di situ adalah Nabi Muhammad maksudnya. Fayaqulu, maka yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka mayit itu menjawab, aku mengucapkan tentang laki-laki tersebut seperti apa yang telah ia sampaikan. Dia adalah hamba Allah, utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Fayakulani, kemudian mungkar dan nakir berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hada. Kami telah mengetahui bahwasanya inilah yang kamu ucapkan. Jadi sebelum si mayit itu menjawab, malaikat mungkar nakir sudah tahu bahwa jawabannya akan seperti itu. Bahwa jawabannya adalah dia akan mengatakan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah si mayit itu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, thumma yubsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'ina. Kemudian kuburnya itu dilebarkan oleh Allah
seluas 70 hasta dikali 70 hasta. 70 hasta dikali 70 hasta. Kalau 1 hasta 40 cm, berarti 70 hasta berapa cm? Berapa? 2800 cm ya? Ya, berarti 28 meter. 28 meter kali 28 meter. Seluas apa tuh? At-Taqwa ada? 28 kali 28? Ada, Masjid At-Taqwa ada. Masjidnya itu ada 615 meter persegi ya. Ada sekitaran. Kalau luasnya ada. Ada ya. Subhanallah. Ini kuburannya nih. Subhanallah. Kuburan orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu diluaskan seluas 28 meter kali 28 meter atau 70 hasta kali 70 hasta. Masya Allah. Jadi kuburan yang sempit lega. Masya Allah. Itu buat sendirian aja ya. Jadi tempat singgah itu kan tempat singgah, kan bukan tempat selamanya di situ. Nanti kan akan masuk ke alam akhirat. Itu baru di alam kubur saja. 28 meter kali 28 meter kurang lebih. Dan kuburan itu kan gelap, summa yunawwaru lahu fihi. Kemudian setelah kuburannya itu diluaskan, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya, terang. Udah meluas, terang. Summa yuqalu lahu, kemudian malaikat berkata kepadanya, "Nam, tidurlah wahai mayit." Fayaqulu arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Kata si mayit, biarkan aku pulang kepada keluargaku, akan aku sampaikan kepada mereka apa yang aku alami sekarang ini. Kebenaran apa yang telah disampaikan oleh para ulama, oleh para nabi, akan aku ceritakan kepada keluargaku. Fayakulani, malaikat Munkar Nakir berkata, "Nam, tidur." Jadi disuruh apa? Tidur. Minta izin pengen pulang, nggak dikasih izin. Tidur udah, tidur. Karena umatil arus seperti tidurnya pengantin. Alladzi la yuqizui, yaitu tidurnya pengantin, yaitu tidurnya orang yang membangunkannya adalah illa ahabu ahlihi ilaih, orang yang paling dia cintai. Yang namanya pengantin tidur, yang ngebangunin siapa? Pasangannya, orang yang paling dia cintai. Jadi si mayit itu kalau dia bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, kuburannya diluaskan, diterangi oleh Allah, dan disuruh tidur seperti tidurnya pengantin. Ini kata para ulama, ada yang mengatakan tidur dengan sebenar-benarnya tidur, ada yang mengatakan maksud tidur di sini adalah dia akan mengalami kebahagiaan seperti bahagianya pengantin. Ada nggak pengantin yang nangis? Nggak ada. Sekalian nangis, nangis haru, nangis bahagia. Pengantin itu kan raja sehari. Ya, sehari dong jadi rajanya. Tapi kan senang ya. Nggak ada orang yang pengantinan nggak senang. Artinya orang yang subhanallah bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, dia akan bahagia seperti bahagianya pengantin. Nah itu, ada yang mengatakan nggak tidur dengan sebenar-benarnya tidur. Nanti ketika bangun di hari kiamat, yang membangunkan orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi. Masya Allah, semoga kita mendapatkan kehidupan semacam ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya. Hatta yab'atsahu Allahu min madji'i dzalik, sehingga Allah nanti akan membangkitkan dia dari tempat tidurnya nanti di hari kiamat. Wa in kana munafiqon, dan jika si mayit itu adalah orang munafik, dia akan ditanya seperti pertanyaan tadi, apa yang kau ucapkan tentang laki-laki ini, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Qala, si mayit munafik ini menjawab, sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu mislah, la adri. Aku mendengar orang-orang ada yang mengatakan ini, mengatakan itu tentang Muhammad. Aku pun mengucapkan seperti yang ucapan oleh mereka. Ada yang mengatakan Muhammad tukang sihir, Muhammad pendusta, Muhammad orang gila. Aku mengucapkan hal yang sama. Bahkan la adri, aku tidak kenal siapa Muhammad. Fayakulani, dua malaikat itu berkata,
Qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik, kami telah tahu bahwa inilah yang akan kamu ucapkan. Jadi malaikat mungkar nakir itu sebelum nanya juga udah tahu yang ini bakal jawab apa, mayit yang ini bakal jawab apa. Ketika si munafik mengatakan aku tidak tahu tentang Muhammad, siapa itu Muhammad aku tidak tahu, berarti dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lil ardi, maka malaikat mungkar nakir berkata ke bumi, iltaimi alaih, iltaimi alaih, iltaimi alaih. Kata malaikat mungkar nakir, himpit wahai tanah tubuh orang munafik ini, himpit wahai tanah tubuh orang munafik ini. Batal taimu alaihi, maka tanah itu pun menghimpit si mayit. Fatahtalifu adla'uhu, sehingga tulang-tulang rusuknya itu menyatu. Pemasukan renggang ya. Ketika dihimpit oleh tanah itu dia akan menyatu. Fala yazalu fiha mu'adzaban, maka dia tetap dalam keadaan tersiksa, terhimpit ya, hatta yab'atsahu Allahu min mad'ihi dzalik, sehingga nanti Allah membangkitkan dia di hari kiamat nanti dari kuburnya, tetap dalam keadaan dihimpit. Udah mau kuburan sempit, dihimpit, waduh, masya Allah orang munafik ini. Ya, digencet bahasa apa tuh? Sasuna ya, dihimpit oleh tanah sampai hari kiamat, masya Allah, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan itu wajib terjadi dan kita wajib mengimaninya. Wakilahuma lil mu'minil muwaffaqi mubasyirun wa basyir. Sebagian ulama mengatakan dua malaikat itu jika datang kepada orang beriman dan beramal soleh bukan mungkar nakir tapi basyir dan mubasyir. Tuh, jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa yang bertanya, yang menanya di dalam kubur itu mau mayitnya beriman, mau kafir, mau munafik, ahli maksiat, tukang ibadah, tetap yang menanyakannya malaikat mungkar dan nakir. Tapi kata sebagian ulama, mungkar nakir itu hanya khusus bertanya kepada orang munafik, orang kafir, ahli maksiat. Tapi untuk orang beriman dan beramal soleh bukan mungkar nakir, tapi malaikat mubasyir dan basyir. Mubasyir dan basyir. Wa ammal kafiru wal mu'minul 'asi falahumma munkarun wa nakir. Sedangkan orang kafir dan orang beriman yang ahli maksiat, orang munafik, nah itu yang bertanya adalah malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Nah, pertanyaan itu kapan terjadinya? Wa su'aluhum ba'da tamami dafni wa 'indan sirapin nasi. Pertanyaan itu adalah terjadi setelah selesai pemakaman dan orang yang mengantar ke kuburan pada pulang. Setelah makam itu selesai, ya, setelah mayit selesai dikebumikan, kemudian tanahnya diturunkan, setelah selesai dikubur, dimakamkan, orang pada pulang, barulah di situ datang malaikat mungkar dan nakir atau malaikat mubasyir dan basyir. Makanya ada salah satu kiai yang guyon ya, Jibril Gus Dur itu sampai sekarang belum ditanya katanya. Kenapa? Kuburannya nggak pernah sepi. Iya, nggak pernah sepi. Ada aja yang ziarah sampai sekarang. Ya emang betul ada hadisnya. Jadi ditanya itu ya setelah orang pada pulang. Ya, ada hadisnya riwayat Imam Bukhari malah. Ya, Imam Bukhari berarti hadisnya sahih. Begitu. Saya bacakan hadisnya. Ini riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabri." Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, lalu yang mengiring jenazahnya sudah pada pulang. Wa innahu la yusma'u wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim idan sarafu. Dan perlu diketahui bahwa hamba yang sudah diletakkan di dalam kubur itu, kemudian teman-temannya, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya pada pulang meninggalkan dia mendengar, si mayit ini mendengar suara sendal orang-orang yang pergi meninggalkan dia. Kedengaran suara sendalnya.
Serak, kedengaran sama si mayit. Setelah udah pada pergi, udah pada pulang, atahu malakani, datanglah dua malaikat kepada si mayit. Fayuk idanihi, lalu dua malaikat itu menyuruh si mayit duduk, dan mayit pun duduk di dalam kuburnya. Gimana duduknya itu? Hah? Kan sempit ya. Nah, itu yang kita lihat, itu mah alam dunia, Pak. Ini yang kita lihat ya, kuburan yang sempit itu, ukuran palingnya seukuran si mayit jenazah ya, itu mah alam dunia. Sedangkan si mayit sudah bukan di alam dunia, tapi di alam barzah. Alam barzah itu alam goib. Alam goib bukan itu yang kita lihat, alam yang lain. Alam goib. Bukan alam kubur itu mah kuburan, bukan alam kubur. Jadi beda antara alam kubur dengan kuburan. Kalau kuburan, ya kuburan. Itu alam dunia, masih tanah itu di bumi. Tapi kalau alam kubur, alam barzah, itu alam goib. Nggak terlihat oleh kita. Nggak terlihat oleh kita. Ya. Jadi duduk si mayit itu. Di alam apa? Alam kuburnya, alam barzah. Itu alam goib, nggak kelihatan sama kita. Meskipun dipasang CCTV, ya nggak bakal si mayitnya duduk. Nggak bakalan. Karena sudah bukan di alam dunia lagi, alam goib sudah. Ya, alam barzah itu alam gaib masuknya. Duduklah si mayit payukulani lahu. Kemudian malaikat Munkar Nakir bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadan Nabi Muhammad?" Apa yang kau ucapkan tentang Nabi Muhammad? Jadi pertanyaan paling inti yang disepakati dalam hadis-hadis Nabi itu adalah tentang bagaimana pendapatmu tentang Muhammad. Siapakah Muhammad itu? Apa yang kau ucapkan pada diri Muhammad? Apa yang kau yakini tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kalau orang hidupnya suka baca sholawat, ya enak lah. Muhammad kok ditanya, kekasih saya itu kok ditanya. Kan gitu orang yang Masya Allah. Makanya ada ada humor ya. Tapi humor juga masuk ke dalam ilmiah, dalam ilmu dan ranah keyakinan juga. Jadi ada seorang pendakwah ya, seorang dai ulama ya. Kemudian dia wafat, didatangi Munkar Nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ini ulama nangis. Kata Munkar Nakir, "Lah, belum juga dia apa-apain, nangis." Kata si ulama, "Saya nangis bukan karena saya takut. Saya nangis, saya merasa dilecehkan ditanya siapa Tuhanmu. Saya merasa dilecehkan. Selama hidup saya mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Selama hidup saya mengenalkan Allah kepada orang-orang. Saya mengenalkan Allah kepada orang yang belum mengenal Allah. Selama hidup saya zikir kepada Allah. Sekarang kamu tanya, siapa Tuhanmu?" Ini pelecehan sama saya. Ya mau kan akhir bingung. Wah, ini salah nanya kan kita. Ini orang salah nanya kita nama orang kayak gini nih. Akhirnya ditinggalin. Ya, pergi kepada Allah, kata udah jangan ditanya. Dia hambaku yang beriman, di orang dia wali kekasihku. Ya. Orang yang hidupnya baca sholawat terus, cinta sama Nabi, ditanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Lah kayak pelecehan. Siapa nabimu? Wong tiap hidup saya kayak baca sholawat sama beliau, saya cinta sama beliau, kok siapa nabimu? Muhammad itu siapa? Lah, ngapain saya baca sholat kalau begitu? Nah, ini kan orang-orang yang subhanallah, hidupnya penuh dengan cinta, hidupnya memang didedikasikan untuk Allah dan untuk Rasulullah. Di dalam kubur bebas, ya, bebas, subhanallah. Jadi malaikat Munkar Nakir bertanya, apa yang kau ucapkan tentang Nabi Muhammad? Fa'amal mu'minu, kata Nabi, adapun orang yang beriman, fayaqulu, dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu, kemudian kata malaikat Munkar Nakir, unzur ila maq'adika minan nar, wahai hamba Allah yang beriman, lihat tempat dudukmu di dalam neraka sana, lihat. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, tempat dudukmu di neraka itu telah Allah ganti dengan tempat duduk di dalam surga. Ini tempatmu di dalam neraka nih. Karena kamu bisa menjawab, Allah ganti tempat itu dengan tempat di dalam neraka. Di dalam surga, di dalam surga.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Maka mayit yang beriman itu dia melihat kedua tempatnya, di neraka dan di surga. Cuman yang di neraka ini Allah ganti dengan yang di surga. Berarti di surga punya berapa tempat dia? Punya dua. Kan sudah kita bahas sebelumnya, ingat gak? Bahwa setiap orang itu sudah disiapkan dua tempat, di neraka, di surga, udah ada. Ketika dia masuk surga, nah ini tempat yang di neraka kosong tuh. Diisi sama siapa? Diisi sama orang kafir. Jatah orang kafir di surga dikasih sama kita. Berarti di kafir dua tempat di dalam neraka, kita dua tempat di dalam surga. Karena setiap orang udah ada jatahnya. Nih tempat kamu di neraka, nih tempat kamu di surga. Cuman nanti kalau kita masuk ke dalam surga, kan yang di neraka kosong tuh tempat kita tuh. Itu yang isinya kafir. Sedangkan tempat kafir yang di surga dikasih sama kita. Jadi double. Jadi udah ngeboking kita sebenarnya nih. Di neraka ada, di surga ada. Cuman mau datangnya kemana gitu aja. Ya. Udah ada booking, udah ngeboking semua, udah. Ya tinggal bayar cicilan doang, mau nyicil yang mana nih? Mau nyicil yang di neraka atau mau nyicil yang di surga? Wa ammal kafiru awil munafiku, adapun orang kafir atau orang munafik fayaqulu, maka orang kafir dan munafik ini akan menjawab, la adri, aku tidak tahu siapa Muhammad dan apa Muhammad itu. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi, yang aku ucapkan adalah sama yang seperti diucapkan oleh orang-orang tentang Muhammad. Fayuqulu la daraita wa la talaita. Kata malaikat Munkar Nakir, memang kamu dasar tidak tahu, memang kamu dasar tidak membaca, tidak belajar, tidak mengaji. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina uzunaihi fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi illa saqalain. Kemudian si mayit yang kafir atau yang munafik ini, karena dia tidak bisa menjawab tentang Muhammad itu siapa, Nabi Muhammad itu apa, bahkan mungkin dia berkata dengan hal-hal yang tidak pantas tentang Nabi Muhammad. Kemudian si mayit yang kafir dan atau munafik ini dipukul oleh malaikat dengan palu dari besi, dengan satu kali pukulan di antara dua telinganya. Antara dua telinga berarti wajahnya dipukul dengan palu. Lalu si mayit ini berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh orang yang ada di sekitarnya, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar, sakolain, jin dan manusia, itu enggak dengar. Tapi hewan mendengar, malaikat mendengar, semuanya mendengar. Yang tidak dengar hanya jin dan manusia. Ayam mendengar, kambing, teriakan si mayit di dalam kubur ini ketika dipukul oleh malaikat Munkar Nakir dengan palu dari besi antara dua telinganya. Berarti wajahnya dipukul. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Hadza ma dzahaba ilaihil jumhur. Nah, inilah yang disepakati oleh kebanyakan ulama tentang pertanyaan di dalam kubur. Yaitu cuma satu pertanyaannya, yaitu tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hadisnya seperti itu, tapi ada beberapa pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa si mayit itu ditanya di dalam kubur tergantung agamanya. Kalau dia beriman, dia akan ditanya selama sebanyak jumlah hari dalam seminggu. Hari dalam seminggu ada 7, maka dia akan ditanya selama itu di dalam kuburnya. Jadi kalau meninggalnya hari Senin, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, seminggu ditanya. Ditanya mulu seminggu. Masya Allah. Kalau orang kafir atau orang munafik, arba'in, 40 hari ditanyanya. Makanya kita gitu ada tradisi tahlilan sampai 7 mal. Ini membantu si mayit. Kalau si mayit ini orang beriman, beramal soleh, cukup sampai 7 hari. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin si mayit ini orang munafik, nggak tahu kan kita. Mungkin dia menyimpan sesuatu, menyembunyikan keburukan sesuatu yang kita tidak ketahui. Maka ada 40 hari dalam rangka membantu si mayit juga supaya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalaupun dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa yas'alani kulla ahadin bilisanihi ala sahih. Nah, pertanyaan di dalam kubur itu dengan bahasa apa? Kata para ulama, malaikat Munkar Nakir bertanya kepada setiap mayit di dalam kuburnya bilisanihi, dengan lisannya si mayit, dengan bahasanya si mayit, berdasarkan pendapat yang sahih. Jadi kalau mayitnya orang Jawa ditanyanya pakai bahasa Jawa. Ya. Sopo pangeran koe. Pangeran. Ya, pangeran ya. Nah. Kalau bahasa Sunda, saha pangeran anjeun. Pangeran kalau Sunda pangeran. Kalau Jawa pangeran ya, pangeran. Kalau bahasa Inggris, what is you got. Masya Allah, itu pendapat yang sahih ya. Makanya kalau di Jawa itu sebagian daerah ketika mentalkin mayit di kuburan pakai bahasa Jawa. Ada yang pernah menyaksikan nggak? Talkin mayit pakai bahasa Jawa ketika di kuburan itu, ya. Nah, ya talkin di kuburan Jawa. Iya Jawa. Sopo pangeran Iro. Ojo kaget. Bener. Nah itu karena memang pendapat yang sahih si mayit itu ditanya dalam kubur dengan bahasanya sendiri, dengan lisannya sendiri. Ya, kalau orang Jawa ya dengan bahasa Jawa ditanyanya. Kalau Sunda ya dengan Sunda juga. Tapi kalau untuk di daerah Sunda nggak ada yang pakai bahasa Sunda, pakainya bahasa Arab. Sedangkan ditalkinnya pakai bahasa Arab dan ditanya pakai bahasa apa? Sunda, nyambung. Arab di sini. Lah terus bagaimana? Ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan memang pakai bahasa Arab ditanyanya di dalam kubur. Ya. Ada yang mengatakan pakai bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Bani Israel, ya, termasuk bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Yahudi itu. Bahasa para nabi zaman dulu. Mana yang betul? Wallahu a'lam. Sawab, Allah yang tahu. Kalau mengingat kita waktu Allah berfirman pakai bahasa Arab kan, waktu ke alam ruh, Nah ini juga jangan salah paham juga nih. Allah itu tidak butuh bahasa. Jadi ketika Allah nanya siapa Tuhanku, jangan diyakini Allah ngomong pakai bahasa Arab, enggak. Itu konteks yang Nabi ceritakan sama kita dengan bahasa Arab. Karena Allah menyampaikan itu di dalam Al-Quran dan Quran pakai bahasa Arab. Jadi kejadian itu diceritakan oleh Allah di dalam Quran dengan bahasa Arab. Bukan berarti Allah pada saat itu ngomong pakai bahasa Arab. Enggak, Allah nggak butuh bahasa. Dan kalamullah itu bukan ucapan. Bukan ucapan berupa suara, huruf, bahasa, bukan. Terus bagaimana maksudnya? Maksudnya ruh pada zaman itu langsung spontan paham. Allah bertanya kepada mereka yang arti pertanyaannya adalah bukankah aku Tuhanmu? Jadi langsung timbul faham gitu. Bukan berarti ada obrolan alastu birabbikum, enggak. Nah ini pembahasannya baik lagi kepada pembahasan kalam nanti. Kan udah tuh ya. Ya, bahwa Allah itu bahasanya apa? Bukan bahasanya, kalamullah, ucapan Allah itu bukan suara, bukan huruf, bukan bahasa. Jadi ketika dulu kita di alam roh ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Ditanya sama Allah. Itu bukan berarti Allah ngomong pakai bahasa Arab, enggak. Itu hanya Allah menceritakan kejadian itu dengan bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Bukan berarti Allah ngomong alastu birabbikum, enggak. Artinya gimana? Artinya ketika di alam ruh itu ya, kita langsung mendengar kalamullah yang bukan berupa bahasa, suara, bukan berupa huruf, yang arti daripada pertanyaan itu adalah bukankah aku Tuhanmu? Begitu. Kemudian kita menjawab bala, iya. Itu maksudnya. Ya. Insya Allah ya kalau dengan ada bahasa itu pertanyaan kita udah paham pasti ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena dalam sholat juga pakai bahasa Arab. Karena kan nanti yang menjawab kan bukan
ilmu kita, bukan ilmu kita, bukan pemahaman kita, tapi yang wajib adalah keyakinan dan amal kita. Ya. Kalau kita keyakinannya di dunia itu, iman kepada Allah, kepada Rasul, itu sudah spontan terjawab nanti. Ya, sudah spontan otomatis terjawab. Nanti kalau saya malaikat pertanyaannya bahasa Arab aja. Orang Sunda ini. Apakah memang wajib ada pertanyaan itu? Wala budda min su'alil mayit. Memang wajib, itu wajib ada pertanyaan itu nanti di alam kubur. Ya. Meskipun orang yang meninggal tubuhnya hancur atau dimakan oleh binatang buas, ya, atau terbakar, tetap akan ada pertanyaan itu. Sebab tidak mustahil bagi Allah mengembalikan ruh kepada seluruh anggota tubuhnya yang sudah hancur itu. Ya, tidak mustahil bagi Allah karena kekuasaan Allah mampu untuk melakukan apapun. Ya, jadi jangan diartikan dan jangan dipahami hanya dikubur saja yang ditanya, yang meninggalnya dibakar pun ditanya sama. Ya, kemudian yang meninggalnya dimakan binatang buas juga sama, yang mayatnya juga hanyut terbawa ari itu juga ditanya sama ditanya, hancur juga ditanya. Ya, meskipun jasadnya hancur tetap ditanya. Kenapa? Karena jasad hancur tapi ruh tidak. Kan sudah kita bahas, ruh itu kan tidak hancur ruh itu. Ya, tidak ruh. Dan Allah tidak mustahil mengembalikan ruh kepada jasad yang sudah hancur itu. Allah Maha mampu segala-galanya. Ya. Yang penting kita meyakini bahwa adanya pertanyaan itu, wajib adanya pertanyaan itu secara syar'i. Mungkin ada yang bertanya dengan pertanyaan sedikit menggelikan, nah gimana kalau dalam satu waktu itu yang meninggal ada 100 orang? Bagaimana cara bertanyanya? Dan siapa yang bertanya? Kan mungkar nakir berapa? Cuman 2. Yang meninggal dalam satu waktu kan bukan 1 orang. Ya, satu dunia ini kan bukan 1 orang dalam satu waktu. Ada 10, ada 1000. Itu gimana nanyanya itu? Para ulama terbagi 2. Imam Qurtubi ya berpendapat bahwa kedua malaikat itu ya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gede malaikat itu. Jadi orang yang meninggal dalam waktu bersamaan, di waktu yang sama mereka ditanya, nanyanya sekaligus. Ya. Ikan yang namanya dunia itu kan bagi malaikat hanya antara 2 matanya saja ini. Ini bumi nih. Ini malaikat antara 2 matanya saja di bumi. Jadi ketika satu waktu ada orang meninggal banyak, ya ditanyanya bareng. Man rabbuka, bareng tuh ditanyanya tuh. Ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Itu pendapat Imam Qurtubi. Tapi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa malaikat mungkar nakir itu banyak jumlahnya. Cuman yang datang 2 gitu. Mungkar nakir datang ke sini, nanti kesan juga mungkar nakir, sama mungkar nakir juga. Jadi bukan hanya cuman 2, artinya banyak, tapi yang dimaksud 2 itu yang datang ke kuburan hanya cuman 2. Itu maksudnya. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kalau dalam satu waktu banyak orang yang meninggal, tuh bagaimana cara ditanyanya? Imam Qurtubi mengatakan malaikatnya dibesarkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, posturnya, fisiknya dibesarkan. Ketika orang meninggal dalam waktu yang bersamaan, itu ditanyanya bareng. Jadi ujiannya ujian bareng-bareng nasional. Asal. Tapi kan satu dengan yang lain nggak tahu. Ya kan masing-masing di kuburnya, di alam barzahnya masing-masing, ya nggak tahu. Begitu. Ya urusan gaib itu kadang sulit untuk dilogikakan ya. Tapi kata Imam Suyuti, jadi malaikat mungkar nakir itu banyak ya. Anna lisu'ali malaikatan katsirin, yang nanya di dalam kubur itu malaikatnya banyak. Cuman tiap mayit yang diutus kepadanya cuman 2 saja mungkar nakir. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Jangan mikirin itu, yang kita pikirin bisakah kita jawabnya? Udah kayak gimana, kayak pertanyaannya kayak gimana, caranya udah kita, yang buat kita khawatir itu bisa nggak menjawab itu, dan kita yakini ada pertanyaan itu.
Waqtulifa fi kaifiyati su'ali. Para ulama berbeda pendapat juga tentang tata cara pertanyaan itu. Apa yang ditanya di dalam kubur itu polong berbeda pendapat ya. Yang selama ini kita dengarkan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa saudaramu, apa imammu, apa kiblatmu. 6 ya. Siapa Tuhanmu, man rabbuka, siapa nabimu, man nabiyuka, siapa saudaramu, man ikhwanuka, apa imamu, Quran kan. Kemudian apa kiblatmu, apa agamamu. 6 kan. Ternyata para ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Bagaimana perbedaannya? Nanti kita lanjut insyaallah di Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.